Malam ini kita memperingati Natal bersama-sama. Langsung saja ya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Debbie Basir. Ada yang sudah tahu saya? Haleluya ya, banyak yang sudah tahu ya. Yang belum tahu ya, tolong tanya sama yang sudah tahu. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Debbie Basir TV. Jangan lupa share, komen, dan like. Mari kita buka bersama langsung saja firman Tuhan saudara dari Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 saudara ya. Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-16 dan 17. Baca bersama 1, 2, 3. Bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang hidup di negeri bayang-bayang kematian, terang telah terbit. Ayat yang ke-17 dikatakan, sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Iya, kita lihat ayat yang ke-16 kembali, ayat tadi tayangkan saudara. Dikatakan di sana, bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang hidup di negeri bayang-bayang kematian, di terjemahan lain dikatakan bayang-bayang maut, terang telah terbit ya. Saudara, saya percaya kegelapan itu adalah hal yang menakutkan bagi setiap manusia. Iya apa iya? Saudara, kalau jalan di kegelapan takut enggak? Ya, ketika mati lampu ya, mati lampu ibu-ibu ya, kita ketika ada cahaya lalu mati tiba-tiba lampu, kita semua panik enggak? Ya, ada yang enggak panik? Ya, mungkin temannya setan. Kalau enggak panik karena biasa dengan gelap saudara ya. Tapi kalau orang yang biasa terang itu di dalam gelap itu enggak enak. Bahkan saya saudara, ya saya kalau tidur pakai lampu remang-remang ya. Karena kalau tidur memang tidak boleh pakai lampu terang. Sebab ya melatonin dalam tubuh manusia itu diproduksi pada waktu malam hari ketika tidak ada cahaya ya. Jadi sedikit, Ibu Elisa ini dokter ya? Iya maaf ya, Ibu saya benar ya ngomongnya ya? Iya ya, aduh saya takut ya saudara. Tapi ini ilmiah kok ya, dan secara kedokteran itu sudah terbukti. Kalau kita tidur dengan lampu yang sedikit saja, maka ya melatonin itu diproses dalam tubuh, itu dikeluarkan ya. Bagus, sebab itu akan membuat kita bisa tidur nyenyak. Ya, tetapi saudara, sekalipun saya tidur dalam keadaan lampu remang, kalau tengah malam mati lampu, ada nggak yang kayak saya? Itu kayak nggak bisa napas. Ya nggak? Ada? Nggak ada? Luar biasa, nggak ada ya. Saya itu kalau gelap itu tiba-tiba kayak nggak bisa napas, saya tahu. Ini pasti mati lampu, bangun, iya bener gelap gulita. Ya, jadi ketika mati lampu, semua orang pasti yang dicari apa? Tolong jawab saudara ya. Saudara salah, saya tidak hukum. Saudara benar juga tidak dapat sepeda. Sudah tidak ada pembagian sepeda sekarang. Ya, jadi saudara ya, kalau kita itu mati lampu tiba-tiba kita langsung bangun cari apa? Lilin, cahaya atau apa saja yang bisa kita nyalakan supaya tidak di dalam kegelapan. Karena di dalam kegelapan itu tidak enak. Nah, Yesus berkata bahwa ayat yang ke-16 tadi di sana dikatakan, ya bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bayangkan bangsa ini hidup, tapi selama ini hidup di dalam kegelapan. Tapi mereka, ya saya percaya sih orang itu sebenarnya kalau hidup dalam kegelapan, dia tahu nggak saudara? Tahu, tapi seringkali dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, saudara, ketika orang hidup dalam kegelapan itu nggak enak. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini hidup di dalam kegelapan? Ya, gelap itu identik dengan malam, identik dengan apa itu gelap? Gelap itu tidak ada terang, itu gelap. Karena tidak ada terang. Ya, gelap itu tidak ada terang, makanya disebut gelap. Saudara, kalau orang dalam hidupnya itu tidak ada terang, dia hidup dalam kegelapan. Ini dengan sebuah perumpamaan Yesus sedang berkata, ya hidup di dalam dosa, sebab kebenaran itu identik dengan kata terang. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, akulah terang hidup. Ya, terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dalam dunia. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Hidup di dalam dosa itu tidak enak. Saya pernah dulu belum mengenal Tuhan Yesus.
Bagi saya melakukan dosa itu seperti sebuah kebanggaan, saudara. Tapi setelah itu ketika saya pulang, ya tidak ada damai sejahtera di hidup saya. Sehingga apa yang saya lakukan, saya stres, saya tertekan, ya. Pada akhirnya bahkan ya banyak orang yang pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa itu terjadi? Karena hidup dalam kegelapan, tidak ada terang. Tahun 95 saya waktu itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya mau mengakhiri hidup saya mau bunuh diri. Karena saya tidak mengenal terang itu, saya tidak mengenal Tuhan. Lalu pada waktu itu saya cuma berkata, Tuhan, sebelum saya bunuh diri, ya saya minta Engkau tunjukkan dirimu kepada saya. Oke, saya percaya Tuhan itu ada. Orang yang paling bodoh di dunia ini itu adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Kenapa kita harus percaya Tuhan itu ada? Kita lihat matahari yang tiap hari terbit pagi hari, malam dia tenggelam. Itu siapa yang mengatur itu, saudara? Kalau bukan Tuhan tidak mungkin loh. Manusia itu diciptakan kita semua, ya. Mukanya itu, matanya 2 loh, hidungnya juga 1, mulutnya juga 1. Ada di sini yang matanya 3, enggak ada. Hidungnya juga 1, semua menghadap ke bawah. Ya, makanya enggak usah dioperasi. Ya, walaupun spesek enggak apa-apa, yang penting masih bisa napas. Amin. Kalau lubangnya menghadap ke atas itu harus dioperasi. Bukan apa-apa kalau mandi masuk air, nanti mati, ya. Jadi kalau masih begini bersyukur saja. Amin. Bilang kanan kirimu banyak-banyak bersyukur, ya. Enggak usah macam-macam, ya. Banyak-banyak bersyukur, saudara. Kita ini diciptakan dengan muka, ya, matanya 2, hidungnya 1, mulutnya 1, tapi kan kita enggak ada yang sama. Itu kan berarti kuasa Tuhan. Apalagi kalau kita belajar lebih dalam tentang tubuh manusia. Kebetulan saya ini dulu lulusan biologi sih. Bukannya mau sombong ya, tapi agak tinggi hati. Ya, jadi saya tahu, saudara, kalau kita belajar tentang DNA, itu kromosom dalam tubuh. Aduh, itu kita baru bisa berkata, wow, ada Tuhan loh. Ajaib loh. Ya, ajaib Tuhan itu. Jadi orang yang paling goblok di dunia ini adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Maaf, bukan orang yang gak sekolah. Kita lihat ciptaan Tuhan, lihat matahari, bulan, bintang, lihat laut. Ya, kita lihat bunga anggrek itu loh. Saya tuh suka bunga anggrek. Saya kalau lihat anggrek daunnya hijau kok bisa bunganya kuning itu loh. Itu tuh Tuhan ajaib loh. Lalu waktu itu saya berkata, Tuhan, ya karena saya hidup dalam kegelapan, saya melakukan semua dosa, saya pikir dosa akan membawa kebahagiaan di hidup saya. Ternyata tidak. Dan tidak ada seorang pun yang akan bisa menemukan damai sejahtera dalam hidupnya kalau engkau terus hidup dalam kegelapan dan engkau tidak ketemu terang yang benar itu. Dan akhirnya saudara, saya di situ putus asa, saya kecewa, saya tidak menemukan kebahagiaan. Dan pada akhirnya saya memutuskan, sudahlah mati aja, bunuh diri yang paling enak. Malam itu saya tantang Tuhan. Tuhan, kalau memang engkau itu ada, oke, aku percaya engkau ada. Tapi siapa engkau sebenarnya? Kalau engkau ada, tunjukkan dirimu kepada saya. Singkat cerita, malam itu saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus menjamah saya di kamar saya. Saya menangis, saudara, seperti diputerin film semua dosa-dosa saya. Malam itu saya berkata, Tuhan, ya masuk dalam hidupku dan bawa aku mengenal siapa engkau. Awal pertama terang itu masuk dalam hidup saya tahun 95. Saya berjumpa dengan sang terang itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu saudara, saya menangis berjam-jam di kamar saya. Cuman apa? Saya minta ampun dosa. Saya menyadari betapa berdosanya saya. Saya berpikir mungkin saya orang yang paling berdosa di dunia ini. Waktu terang itu datang dalam hidupmu, maka terang itu akan menunjukkan semua kekotoran yang ada dalam hidup kita. Saudara, kalau masuk di ruangan yang kotor, lalu gelap gulita, saudara bisa lihat nggak kotoran itu? Nggak bisa lihat kan? Ya, tapi ketika dihidupin lampu, saudara baru lihat, ya ampun kotor banget nih rumah ya. Ternyata tuh sampah di sini. Kita membutuhkan terang supaya kita bisa melihat hidup kita ini loh. Waktu saya menerima Tuhan Yesus, saya mulai baca Alkitab, saudara. Rasa lapar dan haus akan Tuhan, saya datang ke gereja sembunyi-sembunyi. Saya ikut ibadah, saya pakai baju senam dulu, saya ini pelatih senam aerobik ya.
Percayalah, saya dulu pernah kurus. Nggak usah mengejek begitu loh, biasa aja gitu ya. Ya tapi karena sudah banyak makan ragi jadi begini ini saudara. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Lalu akhirnya saudara, saya cari gereja, saya pergi ibadah pakai baju senam karena takut ketahuan. Ya papi saya tuh udah wanti-wanti, awas kalau kamu sampai jadi Kristen ya. Papi saya haji ya, dan saya bertobat terima Yesus tahun 95. Dia wanti-wanti, awas kalau sampai kamu itu jadi Kristen karena menikah. Karena dia berpikir satu-satunya cara saya jadi Kristen itu pasti dengan saya ketemu laki-laki Kristen lalu saya akan menikah. Ya, dia lupa bahwa sang terang itu bisa mendatangi siapapun, dimanapun, kapanpun. Ketika engkau buka hati, maka terang itu bisa datang dalam hidupmu. Saya waktu jadi Kristen pertama kali saudara, saya baca Alkitab, lalu terang itu mulai menyinari saya. Saya tahu, waktu saya baca Alkitab, ya ampun, saya ini begitu kotor ternyata selama ini. Saya mulai baca, ya Tuhan berkata, Alkitab bilang jangan marah, tinggalkanlah panas hati itu. Karena amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mulai catat dosa-dosa saya. Pertama, saya ini pemarah. Ya, kedua, saya catat dosa-dosa saya itu saudara ternyata banyak banget. Siapa yang pernah mencatat dosanya? Nggak ada. Yang mencatat dosa tetangganya? Kayaknya banyak ya. Ya. Siapa yang mencatat dosa istrinya? Ya. Siapa istri yang pernah mencatat dosa suaminya? Seringkali kita ini pintar melihat dosa orang lain. Ya. Tapi sedikit yang bisa melihat dosanya sendiri. Kenapa? Karena engkau sendiri masih hidup dalam kegelapan. Makanya Yesus berkata, ya, balok di depan matamu tidak kau lihat, tapi selumbar di mata orang lain kau lihat. Padahal balok sama selumbar itu lebih gede mana saudara? Lebih gede balok. Tapi karena kita masih gelap, kita nggak bisa lihat hidup kita sendiri. Ya makanya kenapa banyak orang bercerai hari-hari ini, karena dua-dua masih hidup dalam kegelapan. Sehingga yang dia bisa lihat dosa orang, tapi dia nggak bisa lihat dosanya sendiri. Ya, berapa banyak istri yang ngomong, Bu, saya tuh enggak suka sama suami saya itu pelit, suami saya itu gini, suami saya itu gini. Saya bilang, ibu sudah melakukan kewajiban ibu enggak? Ya, bagi suami. Ya, tapi suami saya itu gini loh, Bu. Ibu berubah dulu. Kalau ibu enggak berubah dulu, maka percuma, Bu, suamimu itu tidak akan pernah bertobat. Ya, tapi ibu enggak tahu suami saya udah pelit, kikir, pemarah lagi, Bu. Ya, tukang selingkuh. Saya bilang, ya nggak ada pilihan. Ya ibu harus tetap berdoa. Enak aja Bu Debbie suruh berdoa. Ibu nggak rasa sih suami saya. Saya bilang, saya nggak mau rasa suamimu. Sampai suruh kau kawin sama dia. Saya punya suami sendiri yang saya mau rasa suami saya. Dede tahu adik. Ya, tena, ya. Nggak mau saya. Kau yang pilih sendiri suamimu, kau yang bergumul. Orang Kristen itu kalau dinasehati nggak mau denger saudara, nggak mau denger. Ya dia tuh bantah terus. Kenapa engkau nggak bisa lihat kebenaran? Karena kau sendiri masih gelap. Makanya nggak ada terang Tuhan. Tapi ketika engkau menyadari, iya ya, aku sendiri yang harus duluan berubah. Saya sudah banyak mendengar kesaksian ibu-ibu yang berkata, iya Bu, akhirnya saya pilih untuk berubah. Saya pernah ketemu seorang ibu saudara, dia cerita sama saya, Bu, suami saya itu dulu sudah tukang selingkuh, main perempuan, mabok, pulang malam. Ya, pokoknya semualah dia lakukan. Terus akhirnya tiap dia pulang saya marah. Ya, dia pulang jam 1 pagi, saya buka pintu, saya maki-maki suami saya. Lalu satu kali Bu, ya suami saya pulang jam 12 saya maki-maki. Besoknya dia nggak pulang jam 12, dia pulang jam 1. Ya, saya maki-maki, besoknya dia pulang jam 2. Saya lebih maki lagi. Dia pulang jam 3, lama-lama gak pulang berhari-hari. Satu hari dia pulang, dia bilang begini, aku mau ceraikan kamu karena aku sudah dapat perempuan penyanyi di nightclub. Ya, dan aku akan pindah agama, ikut perempuan ini. Karena perempuan ini gak kayak kau, cerewet. Ya, bapak-bapak, kalau kau ketemu perempuan di luar sana yang tidak cerewet dan manis, itu masih masa promosi. Kau tunggu saja ya. Kalau sudah habis promosimu, maka dia lebih gila dari istrimu. Nggak usah kau banyak cincong bapak-bapak. Ya, bertobat kau.
Ya, lalu saudara akhirnya istrinya nangis, dia kaget suaminya bilang mau cerai, dia ketemu pendeta. Pendeta itu bilang gini, Bu, kalau suamimu pulang, ibu dulu harus berubah. Ibu jangan marah. Kalau suami pulang, ibu layani baik-baik, sapa dia baik-baik, siapin dia makan, ya, bikinin dia air panas, bukan untuk disiram, Bu. Ya, supaya dia mandi, ibu siapin, kalau perlu ibu pijetin. Coba ibu lakukan tuh, saya jamin, Bu, kalau ibu mau melakukan kebenaran, ada terang dalam hidupmu, maka semuanya pasti berubah. Ya udah saya coba ya Pak, berat loh Pak, berat, tapi ibu hanya mengalahkan daging. Coba Bu sedikit saja kalahkan dagingmu, supaya terang itu bercahaya di hidupmu, dan engkau bisa menangkan suamimu. Jangan bercerai Bu, jangan biarkan suamimu bercerai, karena dia binasa, apalagi dia mau tinggalkan Tuhan Yesus. Besoknya suaminya pulang jam 1 pagi, dia buka pintu, dia udah mau marah, dia tarik napas. Saudara mau emosi nih, biasa udah maki-maki, aku pulang, segala kata-kata kotor. Dia buka pintu, dia lihat suaminya, dia nyanyi, ajarilah kami ini saling mengasihi. Suaminya lihat, ih ajarilah. Pokoknya dia kalau mau emosi dia nyanyi, saudara. Karena pendetanya bilang, pokoknya ibu kalau mau emosi nyanyi Bu, nyanyi. Ya. Jadi dia berlalu, suaminya gini, ih gila. Tapi dia biasa aja. Besoknya begitu lagi, saudara. Suaminya pulang, dia mau marah, dia ingat, tapi sudah mulai turun nadanya. Dia udah mulai, ajarilah kami ini udah pulang Pak, saling mengasihi. Masuk Pak, ya. Besoknya suaminya pulang, dia sudah tenang, saudara. Dia bilang, Pak, lapar enggak? Ada makanan di meja makan. Ya, akhirnya berubah, saudara. Satu kali dia semakin manis. Tiba-tiba satu saat suaminya tanya gini, kenapa kamu berubah? Dia bilang, karena aku mau melakukan kebenaran. Aku mau ada terang di tengah rumah tangga kita. Karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi aku, dan aku mau mengasihi kamu. Lalu suaminya menangis saat itu, tersungkur, saudara. Dan dia bilang begini, suaminya bilang, bawa aku ke pendeta yang sudah mengubah hidupmu. Dia ajak suaminya ke gereja. Sudah tahu, ini kisah nyata loh. Suaminya bertobat, terima Tuhan Yesus, dan jadi pendeta. Ini benar. Maka ibu-ibu yang kalau suamimu itu aneh-aneh, ya nyanyi saja, amin. Ya, ajarilah kami ini. Jangan kau pergi ke dapur bikin kopi kasih sianida. Mati suamimu, ya. Kasih dia firman, ya, kasihi dia. Waktu terang itu ada dalam hidup kita, maka kita akan berubah. Karena kita lihat, oh saya ini loh. Ya, saya ini loh. Sekarang saudara, banyak orang ketemu saya, Bu, saya itu baru mengerti benar. Makanya kalau dulu saya telepon ibu ngomong, ibu dulu harus berubah. Saya tuh enggak tahu. Tapi benar Bu, setelah saya berubah, ibu tahu suamiku sekarang luar biasa. Ada lagi satu kesaksian. Saya ketemu satu orang ibu di restoran lagi makan. Dia peluk saya. Bu Debbie, aduh ibu terima kasih ibu. Karena ibu sudah menyelamatkan rumah tangga kami. Saya tinggalin suami saya pergi ke Bali. Puji Tuhan, ibu yang menemani suami saya setiap hari. Saya kaget, sudah ada suami saya lagi di situ. Suami saya gini, hah? Ini apa yang terjadi ya? Saya juga bingung. Saya bilang, apa Bu? Saya temenin suami ibu waktu ibu tinggalin dia ke Bali. Emang saya perempuan apaan? Enggak Bu Debbie, maksudnya itu begini loh Bu. Waktu saya tinggalin dia ke Bali, saya kan udah mau cerai. Saya bersyukur Bu, dia setiap hari dengerin khotbah ibu. Di rumah, di dapur, di kamar, tiap hari dia puterin khotbah ibu berkali-kali. Itu loh Bu maksudnya. Ya tapi ibu jangan ngomong saya temenin suami ibu tiap hari waktu ibu tinggal dia ke Bali. Itu lain kalau orang dengar, ih emang pendeta apaan. Dia cerita begini, jadi Bu, kami ini, saya menikah puluhan tahun dengan dia ini tidak pernah bahagia. Sudah dia itu aneh, dan yang paling luar biasa ibu tahu, suamiku ini orang paling pelit di dunia. Tidak usah angkat tangan bapak-bapak yang pelit. Tuhan juga tahu hatimu. Ya, bertobat saja kalau kau itu pelit. Dia bilang gini, ibu tahu setiap hari saya tuh ke pasar pagi kan. Saya diantar suami saya Bu ke pasar. Sampai orang-orang di pasar itu bilang gini, aduh ibu ini bikin kita iri ya ibu. Ya ampun, ke pasar aja ditemenin suaminya loh. Tiap hari ibu ini ditemenin suami saya. Lalu istrinya bilang, ibu tahu, bukan karena dia sayang saya diantar saya ke pasar Bu.
Karena dia nggak mau percayakan saya dikasih uang ke pasar. Dia takut kalau ada sisanya lalu saya ambil, Bu. Itu menyakitkan, Bu. Dan orang berpikir dia romantis, Bu Pret. Kasihan loh bapak-bapak itu kadang ya. Aduh saudara. Terus akhirnya ya saya bosan lah, Bu. Udah gitu dia ini tukang kedukun-dukun. Selalu, Bu, pergi ke orang pintar, berguru. Jadi sudah puasa gelap, pelit. Tapi memang setan itu suka dekat sama orang yang pelit. Ya, bilang kanan kirimu, jangan pelit kau. Temannya setan kau. Lalu kita bilang orang kikir tidak masuk surga loh, saudara. Bukan cuma penyembah berhala, bukan cuma orang cabul, bukan cuma pesinah. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Tuhan. Kenapa? Karena orang kikir itu dia cenderung suka ngambil, saudara, disimpan sendiri ya. Orang kikir itu nanti kan di surga banyak emas ya. Dia investasi tuh mas di surga. Dia cungkil dikit-dikit, saudara, buat investasi. Akhirnya saudara, istrinya bilang gini, bagaimana saya nggak sakit hati, Bu? Sementara di luar orang berpikir dia tuh sayang sama saya, padahal karena dia takut uang itu keluar. Lalu saudara, akhirnya istrinya semakin jengkel. Suaminya ini udah pelit, pemarah lagi. Dia bilang, satu kali saya memang niat mau bercerai, tapi saya tinggalin dia, Bu. Saya pergi ke Bali di rumah anak saya. Sampai di Bali itu, ya saya ini pura-pura bahagia. Sebenarnya saya sedih ninggalin suami saya. Puji Tuhan, waktu saya tinggalin dia itu nemu khotbahnya ibu di channel YouTube-nya ibu. Tiap hari dia dengerin tuh khotbah-khotbah ibu semua. Saya berapa bulan gitu dia di Bali. Ibu ini bilang, saya itu di Bali, Bu, sedih, Bu. Memang itu ramai. Saya diajak anak saya ke kafe, saya lihat tempat ramai. Tapi hati saya itu sedih, Bu. Karena ya biar bagaimanapun saya ini meninggalkan suami saya. Lalu suami saya itu dengerin khotbah saya, saudara. Tiap hari dia dengerin khotbah saya, kata dia. Lalu suaminya dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan, dia bertobat, dia nangis, dia sadari bahwa selama ini dia jadi suami yang sudah salah. Lalu dia WA istrinya, dia bilang begini, Mah, pulang ke Jakarta. Ya, saya itu merindukan kamu, saya sudah berubah. Istrinya bilang gini, Pret. Ya, berubah apa? Kau itu cuma karena gak ada yang masakin, gak ada yang urusin, biar tahu rasa kau. Terus istrinya itu di Bali ngomong gini, satu saja tandanya, kalau dia berubah, dia transfer uang buat saya. Ternyata itu bisa merupakan tanda-tanda pertobatan. Ya, suami-suami, bapak-bapak, jangan kau pelit ya sama istrimu. Lalu saudara, akhirnya istrinya tunggu 1 hari 2 hari, dia makin galau hatinya, kasihan suaminya. Tiba-tiba suaminya itu satu saat telepon gini, Mah, aku tuh tadi malam mimpi loh. Dia tanya, mimpi apa? Kamu di tempat keramaian, semua itu orang tertawa, tapi kamu nangis. Terus istrinya bilang, dia tahu ya saya di sini tersiksa. Terus dia tanya, jadi kamu mau apa? Aku cuma mau bilang aku ini sudah bertobat. Dalam hatinya istrinya, selama ndak transfer, Pret. Saudara, sebelum tutup telepon suaminya tanya, Mah, ya kamu butuh uang di sana? Dia bilang, ya udah tahu butuh. Nanya lagi, ya udah nanti aku transfer ya. Bertobat saudara. Istrinya bilang, bertobat loh. Hari pertama dia transfer, istrinya bilang, lihat dulu, jangan-jangan ini cuma umpan. Dia belum pulang, dia tunggu suaminya terus ini. Berapa hari kemudian dia WA lagi, kamu butuh uang ya, ini ya tak transfer. Lama-lama transfer lancar. Istrinya pulang ke Jakarta. Dan dia bilang ketika dia pulang, Bu, suamiku berubah, Bu, 180 derajat, Bu. Dia jadi baik, tidak pelit lagi, penyayang, tidak marah-marah, mulutnya bisa direm. Kenapa? Karena terang terbit atas hidupnya. Firman Tuhan mengubahkan karakternya, saudara. Amin. Amin. Apa tanda orang sudah menerima terang Kristus dalam dirinya? Apa tanda ketika kita ini sudah mengalami Natal itu dalam hidup kita? Kita mengalami perubahan. Jadi kalau saudara menyebut dirimu anak Tuhan, tapi saudara tidak pernah berubah, hidupmu nggak berubah. Maaf saudara, ya. Jangan-jangan Tuhan tidak mengenal kita. Ya, sebab ketika kita berubah, baru kita ini orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya itu berubah. Waktu saya ketemu Tuhan, saya mengalami perubahan, terang Tuhan masuk. Yang pertama ketika terang itu masuk di hidup saya melihat betapa gelapnya saya dulu, sehingga dosa A, B, C, D, E, F, G itu saya lakukan.
Lalu saya mulai tulis daftar dosa saya. 1, pemarah, tukang tersinggung. 2, kasar. 3, iri hati. 4, gini. 5, banyak sekali catatan dosa saya. Saya berdoa, Tuhan, terang-Mu sudah terbit dalam hidupku. Aku mau membuang semua kegelapan ini dari dalam hidupku, Tuhan. Supaya aku mengalami perubahan dan terang itu ada dalam hidupku. Saya berdoa puasa, saudara. Untuk melatih kita ini yang tadinya pemarah. Itu tidak bim salabim, abrakadabra, tiung, tiba-tiba shalom, itu kerasukan, ya, omong kosong. Orang itu bertumbuh dalam hal karakter itu perlu yang namanya latihan. Makanya Rasul Paulus berkata, latihan badani itu terbatas gunanya hanya di kehidupan yang ini. Saudara nge-gym, saudara makan sehat, ya saudara jalan kaki, saudara olahraga, itu semua latihan badani, bagus, baik. Tapi hanya berguna untuk kehidupan di dunia ini saja. Jangan saudara pikir setelah saudara nge-gym, saudara itu bakal umur panjang. Maaf saudara, hidup sehat, makan sehat, olahraga tidak memperpanjang umur. Sebab umur itu di tangan Tuhan. Ada atlet gym muda mati ketiban alat berat di gym, iya enggak? Muda loh, ototnya kering. Ya kalau istilah sekarang kan. Jangan sombong, orang tuh kalau udah keluar dari gym gaya jalannya aja udah beda. Karena udah six pack. Ya tapi hati-hati, yang six pack begini banyak cowok. Makanya wanita-wanita, perempuan-perempuan yang belum nikah, kau kalau mau cari jodoh gak usah cari yang six pack, dia sudah punya cowok. Hati-hati loh ya, cucok meong. Laki-laki normal sekarang itu yang one pack ini, ya, nggak six pack. Bagus, engkau hidup sehat, bagus, engkau latihan, bagus, olahraga, bagus. Tapi itu tidak memperpanjang umur, sebab umur hidup mati itu di tangan Tuhan. Ya, saya sama suami sekarang lagi menurunkan berat badan. Ya, dulu makan nasi satu orang satu, sekarang separoh bagi 2. Ya, kita kurangi yang gula-gula, dikurangi semua yang manis-manis, kurangi. Supaya apa? Bukan untuk kita umur panjang, karena umur itu di tangan Tuhan. Kami mengurangi berat badan ini karena hidup ini berat. Amin. Hidup berat, pergumulan juga berat. Bayangkan kalau badan kita pun sudah secara roh berat, fisik pun berat. Jangan saudara. Kenapa kita harus mengurangi berat badan? Supaya hidup ini jadi ringan. Amin. Bukan untuk panjang umur. Bagus, latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi latihan rohani itu berguna sampai pada kehidupan yang kekal. Kata Alkitab. Apa itu latihan rohani? Kalau kau pemarah, kau harus berlatih untuk gak marah-marah. Amin. Ada di sini suami-suami yang tukang marah-marah? Nggak usah angkat tangan. Dari mukamu saya bisa lihat kau itu tukang marah. Bertobat kau ya. Ibu-ibu juga. Jangan, ya kita berdoa. Ya supaya kita ini hidupnya ya diberkati, disertai Tuhan. Kalau ada terang itu kita tidak marah-marah saudara. Sebab kerajaan sorga itu bukan soal makanan, pakaian, minuman, bukan soal harta. Tapi kerajaan sorga berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau engkau tinggal dalam 3 hal ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, engkau sudah ada di sorga sekalipun engkau masih di dunia. Amin. Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan sorga. Apa itu? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ayo kita orang percaya, orang Kristen, jangan terus diperbudak sama dosa. Ada satu bapak, saudara, dia itu darah tinggi kan. Tiap hari marah-marah saudara. Memang orang darah tinggi itu identik sama marah-marah. Lalu dia datang ke dokter. Dok, saya ini harus minum obat tiap hari ya? Iya. Saya takut loh nanti kena ginjal, yang namanya obat itu kan tetap gak baik ya pengaruhnya. Bisa gak saya terapi aja supaya saya gak minum obat, supaya tekanan darah saya ini normal. Dokter bilang gini, ya udah bapak kalau gak mau minum obat gini aja pak, bapak coba minum jus ya. Pagi jus timun, ya siang jus wortel, malam jus tomat. Pokoknya sehari 3 kali bapak makan jus dan kurang-kurangilah yang berlemak-lemak. Oke. Ya dia coba saudara minum jus hari 3 kali. Dokternya bilang coba seminggu ya, nanti bapak kembali. Seminggu kemudian dia balik, Pak, iya sih, enggak terlalu naik darahnya, tapi saya jadi darah tinggi juga Pak. Kenapa? Saya diare terus tiap hari.
Ya karena saya minum jus itu biasa cuma pagi, ini 1 hari 3 kali Bapak suruh saya minum jus. Ya sudah, kalau enggak mau begitu, ya ini ada terapi sih Pak. Enggak perlu obat, enggak perlu biaya, enggak perlu jus. Gini Pak, Bapak sehari itu tersenyum minimal ya 25 kali selama 20 detik Bapak tersenyum. Karena ketika orang tersenyum itu endorfin dalam tubuh kita tuh keluar. Nah waktu endorfin itu keluar, ya kita itu mengalami sorga, kenikmatan, sehingga tekanan darah itu ya bisa stabil. Oh gitu ya, tersenyum 20 kali selama 20 detik. Iya, baik dok, saya coba. Ya, dia pulang saudara, sopirnya datang. Kita kemana Pak? Biasa kemana? Sudah tahu juga kemana. Pulanglah. Sopirnya tanya, kita kemana Pak? Ingat dokter bilang tersenyum 20 kali selama 20 detik. Pulanglah. Gimana sih Man? Udah tahu kan? Pulanglah kita. Sopirnya gini, ih tumben. Habis kesambet apa sih Bapak? Pulanglah, sampai di rumah. Ya anak istrinya sudah duduk di situ. Istrinya tanya, dari mana Pak? Baru pulang. Biasa, ngapa tanya-tanya? Ya tentu kerja, nggak usah tanya-tanya. Dia ingat baru mau marah, dokter bilang tersenyum 20 kali selama 20 detik. Dia bilang dari dokter mah. Sambil masuk kamar dia hitung 1, 2, 3, 4, 5 20 detik kan saudara. Ya, akhirnya besok pagi bangun, istrinya sama anaknya gila ya, tumben ya. Padahal biasa dia ini saudara, ada roh kuda merah. Di kitab Wahyu, roh kuda merah itu pencabut damai sejahtera. Orang itu kalau pemarah, ada roh kuda merah yang mengikuti. Nggak usah saudara ramal, nggak usah saudara tanya sama pendoa. Itu pasti ada roh kuda merah, pencabut damai sejahtera. Biasanya ada pada bapak-bapak yang suka marah, sama pada debt collector. Karena debt collector itu sangat mencabut damai sejahtera. Makanya kau jangan bekerja jadi debt collector. Kau diikuti oleh roh kuda merah. Lalu saudara, ya, besok pagi dia bangun, anak-anaknya sudah di meja sarapan, meja makan sama istrinya. Dia keluar dari kamar, masuk ke ruang dapur, udah senyum. 20 detik, 1, 2. Biasanya begitu lihat anaknya, kamu kuliahmu gimana? Kuliah itu mahal ya, kamu harus langsung kuliah, awas kamu bolos-bolos. Ini dia gini, gimana kuliahmu nak? Ya, anaknya waktu dia, papa berangkat dulu ya, dadah. Semua gini, ih kenapa ya? Namanya orang mau sembuh, semua dilakukan. Dia masuk kantor saudara. Biasanya kalau dia datang di kantor, itu pegawai lagi ketawa-ketawa, dengar mobilnya datang semua. Semua tegang. Karena roh kuda merah datang. Pencabut damai sejahtera. Jangan kau jadi orang pembawa roh kuda merah ya. Lalu saudara semua tegang, bos datang, semua pura-pura kerja. Begitu dia masuk, pagi Pak. Tiba-tiba begini, pagi, kamu laporan keuangan di dalam ya. Biasanya laporan keuangan siapkan. Nah waktu dia di dalam ruangan, laporan keuangannya datang tok. Pak permisi Pak, mau laporan Pak. Ya duduk. Gimana laporannya? Biasanya ada yang selisih saudara. Dia langsung, kalau dulu sebelum dikasih tahu dokter, marah, ngamuk, goblok. Ini apa ini salah nih? Pakai mata kamu itu, di mana nih selisihnya? Ya tiba-tiba salah saudara. Dia tidak boleh marah. Dia tersenyum, dia bilang, blok, goblok. Ini salah ya bloknya. Blok. Kamu perbaiki ya blok ya. Gobloknya tetap goblok. Tapi dengan senyum. Jadi lain toh. Yang dimarah juga enggak tersinggung. Karena dia blok. Ya, enggak berubah-berubah goblokmu ya. Yang dimarah enggak kepahitan saudara. Dia juga darahnya enggak naik. Yang darah tinggi, saya kasih tips ini ya. Siapa yang darah tinggi di sini? Ada yang darah tinggi? Angkat tangan saja. Ya. Cepat. Orang tuh kalau darah tinggi tiap hari bombe-bombe. Bahasa Makassar tuh itu. Saudara, coba ya, kau mau marah senyum, ya, tertawa. Lalu seminggu kemudian dia balik ke dokter. Dia bilang, "Dok, kok bisa ya? Tekanan darah saya normal loh." Dokter bilang, "Iya." Alkitab berkata, hati yang gembira obat yang amin. Waktu kita senyum itu tubuh kita memproduksi hormon endorfin. Iya enggak ibu dokter? Bener loh, saya ini enggak bohong. Tapi ketika saudara marah-marah, semua hormon yang negatif bagi tubuh itu juga dikeluarkan. Jadi Alkitab itu tidak pernah salah ngomong hati yang gembira obat yang manjur.
Jangan marah-marah ya Bapak Ibu. Ulang, ingat kalau sudah mau marah, uangmu hilang Bapak-bapak. Ma, aku kok kehilangan uang ya Ma. Aku tahu siapa yang ambil ini. Amin Bapak-bapak. Toh sama-sama gak ketemu loh. Sama-sama gak bakalan ketemu juga toh. Tapi daripada kau marah-marah, lebih baik kau tersenyum ya. Jadi saudara, saya berdoa hari ini, ayo kita maknai Natal tahun ini dengan perubahan hidup. Nggak ada yang amin? Supaya hidup berubah, dengar baik, ketika engkau hidup dalam damai, sejahtera, sukacita dan kebenaran, engkau sedang menghadirkan kerajaan surga di dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, apabila dua orang hidup sehati sepakat, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Amin. Saya mulai bikin list daftar marah-marah. Saya mulai doa puasa. Saya berbilang, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau berubah. Tidak ada orang lain yang bisa mengubah engkau selain dirimu sendiri yang berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Saya tidak suruh saudara berubah demi istrimu. Saya nggak suruh saudara berubah demi suamimu. Karena satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan penghakiman Kristus. Kita semua harus memberikan pertanggungan jawab atas hidup kita. Engkau yang masih suka selingkuh, ketika terang Tuhan datang dalam hidupmu, tidak mungkin engkau betah lagi berselingkuh. Kalau engkau masih suka berselingkuh, berarti kau masih dalam kerajaan setan. Bilang amin. Tapi saya ke gereja Bu tiap hari Minggu. Tidak menjadi jaminan kau ke gereja. Kalau hidupmu gak berubah, engkau terikat dengan dosa, engkau tidak dilepaskan. Kalau terang itu datang saudara, maka semua kegelapan itu sirna dari hidup kita. Amin. Ya, bapak-bapak yang masih suka selingkuh, bertobat. Tuhan masih kasih engkau kesempatan hidup loh. Satu saat kita semua akan dipanggil Tuhan. Bukan soal kapan engkau mati. Jangan sombong kalau engkau berkata, saya bicara tentang kematian. Ini saudara jangan melirik sama yang rambut putih ya. Terus saudara mulai lihat, kayaknya dia duluan nih. Tua itu bukan syarat mati. Sebaliknya kalau kau merasa engkau sehat, ya, wah aku ini sehat tiap hari, ya kontrol darah, gulat, kontrol ini. Ya, saya punya dulu teman, dia punya anak saudara. Belum 40, umurnya baru 38. Dia bilang, Bu, ini putra mahkota saya, Bu. Ini anak, Bu, hidupnya tertib. Ya, setiap bulan dia check up. Jantung, gula darah, tekanan darah, semua bagus. Kalau malam itu, kalau tiap hari makan ditimbang, saudara. Ya, ada kan orang-orang yang makan tuh ditimbang loh. Saya ketemu orang begini, saya bilang, kamu itu kok mempersulit hidup ya. Mau makan, Mas, saya mau pesan steak ya. Maaf, steaknya itu berapa gram ya? Terus dia datang, yang paha ayam sekian gram, dada sekian gram. Sebentar ya, dia buka ini handphonenya. Sekian gram itu kalorinya bisa dibagi dua nggak? Karena ini nanti kalorinya kelebihan. Saya bilang, aduh pak, hidup ini sudah perhitungannya ribet. Kau bikin tambah ribet lagi, saya ribet lihat hidupmu. Semua kau timbang. Ya, mau pesen minuman aja ini apa aja ya di dalamnya, glukosa, tambah ini, tambah CO2, CH2O, tambah ini. Es teh itu loh. Ya. Dihitung CO2, SO2, apa segala macam. Pusing saya lihat dia saudara. Ya pusing, saya bilang, Pak, lain kali kau makan sendiri aja Pak, jangan di depan saya deh Pak ya. Hidup gak kayak gitu amat ya, sudah ribet hidup ini Pak. Dari kecil udah hitung matematika, sekolah pusing, bolos terus kita matematika. Kau makan nih, kau hitung, pusing kepala saya Pak. Seperti berhadapan dengan guru matematika saya duduk di depanmu. Banyak sudah, apalagi di Jakarta sana orang-orang yang lagi bener-bener ini sama kesehatan, sok-sokan begitu. Saudara, tadi saya ini mau cerita apa ya? Oh iya, anaknya teman saya itu sehat, 38 tahun, putra mahkota. Kalau malam dia makan, sebelum tidur dia nimbang. Tiap hari nimbang. Sehari berdiri timbangan 3 kali, pagi, siang, malam. Saya aja takut nimbang saudara. Ya, kalau bisa tuh timbangan mau saya banting. Karena saya sudah setengah mati diet, saya berdiri tetap aja saudara. Lewat rumah makan Padang naik 2 kilo. Cuma lewat tok, cium tok loh naik. Apalagi kalau mampir saudara, 5 kilo naik saudara. Aduh ya, hidup ini memang berat. Kata suami saya gini, kita ini ya dulu pengen minum Starbucks, nggak ada duit.
Pengen, tapi enggak bisa. Kenapa? Daripada beli Starbucks, mending beli beras. Ya enggak? Sekarang bisa, saya bisa beli. Tapi tetap enggak bisa, kenapa? Ih, nanti gendut loh kita. Enggak minum Starbucks aja udah gendut, apalagi minum itu. Tetap enggak bisa juga. Kasihan enggak? Kasihan sebenarnya ya. Manusia itu terus akhirnya kita begini, mampir enggak? Ini drive thru loh, mampir enggak? Akhirnya saya bilang, hidup mati di tangan Tuhan. Terus kita juga punya duit buat apa? Mampir aja. Ya, beli. Enggak apa-apa, kalau mati kita enggak sempat nikmati kan kasihan juga ya. Hidup mati kan di tangan Tuhan. Itu anaknya teman saya, tiap kali habis makan pagi nimbang, habis makan siang nimbang, mau tidur malam nimbang. Kalau timbangannya kelebihan 2 ons, dia olahraga dulu sebelum tidur. Saudara, saya bilang, saudara sehat, putra mahkota 1 kali dikasih modal sama bapaknya. Kau pergi ke China, lihat bisnis apa, pergi bawa uang miliar. Saudara tahu pulang di peti. Kenapa? Nyebrang jalan, main handphone, ditabrak. Mati. Jangan sombong kalau hari ini kau merasa kau muda. Tidak semua orang mati tua. Jangan lirik yang rambut putih ya. Jangan sombong kalau hari ini kau merasa kau sehat. Karena tidak semua orang mati sakit. Kita kemarin kehilangan ya salah seorang panutan iman kita, ya Pak Abraham. Ibu baru pulang. Saya tuh kalau ke Malang, pelayanan di YHS Malang itu beliau Pak Bu yang temenin kita, hospitality kita makan. Ya saya kaget setengah mati dengar kemarin meninggal habis pelayanan loh. Ya enak banget loh meninggalnya ya. Tapi yang nggak enak yang ditinggal toh. Ya saya tuh bilang sama Tuhan, saya pengen mati itu sehat-sehat terus mati Tuhan. Jangan, karena saya tuh mati siap, yang gak siap tuh setengah mati. Loh jangan kau tertawa, bener doa begitu saudara. Karena banyak orang gak bisa mati loh. Kita kemarin dengar berita duka Kiki Fatmala meninggal. Ya, saya bersyukur sebelum dia meninggal, ya saya sempat datang ke rumahnya karena dia suruh panggil. Dia tiap hari dengerin khotbah saya dan kami datang ke rumahnya di Pondok Indah berdoa saudara. Dia terbaring di tempat tidur. Saya sempat pegang tangannya saudara, saya bilang, Ki, ingat ya, hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Saya tidak mau memberi harapan palsu kepada orang yang memang waktunya sudah dekat. Justru mempersiapkan orang menuju kepada kematian itu lebih baik. Karena banyak orang gak siap mati. Tapi Kiki Fatmala dia sudah sangat siap. Dia sudah atur semuanya, dia sudah sangat siap. Ketika saya berkata begitu, saya pegang tangannya, saya masih merasakan dia remes tangan saya. Dia bilang, iya ibu, terima kasih ibu sudah datang. Ya saya cepat-cepat itu habis pelayanan dari Bali, ya kita landing di Jakarta, langsung datang. Karena saya takut nanti, ya kalau ada apa-apa terjadi, dia pengen ketemu saya, terus saya nggak sempat datang gimana ya. Dan puji Tuhan saya dengar kesaksian suaminya, dia bilang, saya sempat kecewa sama Tuhan, Bu, saya nggak mau doa. Karena saya bertanya, Tuhan kenapa Kiki nggak disembuhkan? Dia kan sudah percaya kepada Engkau. Tapi luar biasa, Kiki Fatmala berpesan kepada suaminya, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dia bawa suaminya kepada Tuhan, adiknya, ponakannya dia bawa saudara kepada Tuhan. Dan dia adalah pahlawan iman. Saya melihat bagaimana ketika kita ini berjalan di dalam terang Tuhan. Bahkan dikatakan tadi ayat yang ke-16, bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang hidup di negeri bayang-bayang apa? Kematian, terang telah terbit. Bayang-bayang kematian. Jangan pernah takut dengan kematian. Ketika terang itu ada dalam hidup kita, Alkitab berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Asal engkau sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Kalau engkau hidup bagi dosa, engkau hidup bagi setan, tidak ada jaminan bahwa kematian adalah sebuah keuntungan saudara. Makanya hari ini Tuhan ingatkan ayat 17 apa yang Yesus katakan, ini kuncinya. Baca 1, 2, 3. Sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah dan berkata apa? Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Kunci untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah dengan satu kata apa? Bertobatlah. Semua kita punya dosa. Semua kita perlu bertobat. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, maka terang Tuhan itu akan bercahaya di tengah kita. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkaulah terang itu.
terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Terang itu adalah Kristus, Sang Juru Selamat. Dunia sedang berada di dalam kegelapan, tapi terang itu datang untuk memberikan cahaya.